Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak Ci Doli. Apa kabar teman-teman? Pada vlog kali ini Pak Ci ada servisan power amplifier mobil. Mereknya Audio Boss, serinya EB450 dan dayanya 4800 watt. Cukup besar untuk power di mobil ya. Power ini menurut informasinya dia tidak mati total, jadi indikator lampunya berkedip, suaranya katanya tidak ngangkat. Jadi tidak ada daya untuk mengeluarkan suara ya. Oke, kita coba bongkar aja power ini. Kita belajar mengidentifikasi kerusakan power amplifier mobil yang kerusakannya tidak ada suara. Saksikan terus di vlog Pak Ci. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu power ini. Saya memberikan tegangan 13,6 volt pada power amplifier ini. Sebenarnya mungkin 12, tapi sengaja saya berikan 13,6. Dan kabel-kabelnya sudah saya sambungkan. Ini ke speaker dan ini ke inputnya. Inputnya saya ambil dari radio. Dan ini speakernya. Baik, kita coba menghidupkannya. Pertamanya saya menghubungkan plus dari adaptor ini ke plus dari power amplifier. Ini ada B plus. Oh ya, ini dia ada B plusnya. Saya hubungkan. Nah, kawan-kawan, sebentar. Nah, saya sudah menghubungkan. Kawan-kawan mungkin bisa dengar bunyi powernya cuman gitu aja. Nah, ini dihubungkan tegangan dari adaptornya ngedrop ya. Aslinya 13,6. Ini saya plug in, saya hubungkan. Nah, kalau bisa lihat tegangannya di drop 9, tidak stabil, 8,4. Otomatis. Nah, ini juga saya pegang, sepertinya kabelnya juga panas. Kemungkinan ada short komponen di dalam ini. Baiklah, kita bongkar aja power ini. Baik, kita langsung bongkar aja teman-teman, biar cepat taunya masalahnya ya di mana. Baik, ini dalamannya bisa saya perdekat. Ada menggunakan 8 MOSFET, 4 di sebelah kiri powernya dan 4 lagi di sebelah kanan. Sedangkan yang ini ya, penguat dari tegangan 12 voltnya atau inverter. Tegangan inputnya 12 volt DC dibangkitkan menjadi tegangan ke 32 volt ya. Di sini kapasitornya menggunakan 4750 volt, berarti itu sekitar 43 volt yang dibangkitkan.
dari penguat inverternya. Baik, kita coba analisa satu persatu penyebab tegangan dari supply-nya drop. Nanti kita melakukan pengukuran. Tentunya kita ceknya secara bertahap karena suaranya tidak normal ya, lampunya juga berdenyut atau berkedip. Jadi pertama kali kita coba, yang kita identifikasi kerusakannya di bagian power supply atau di bagian inverternya. Baik teman-teman, simak terus di video Pak Cik. Oke kawan-kawan, saya sudah membuka semua bautnya. Jadi kita mau melihat jalur PCB-nya yang di belakang. Saya balik nih, bisa kita perhatikan satu persatu. Ini bagian blok tone control, ini bagian power amplifier, dan ini kita fokus di sini di bagian inverter atau di bagian power supply-nya. Ini ada beberapa pad penguatnya ini ya. Nah, supaya bisa saya perdekat lagi, sepertinya ini sudah kayaknya pernah di repair sama teknisi sebelumnya ya, karena ini jalurnya putus, sudah di solder sepertinya. Dan oh ya, kayaknya jalurnya pernah terbakar terus di solder ulang, atau mungkin tidak bisa benar, jadi diberikan sama saya untuk dicoba, disuruh memperbaikinya. Ya, tapi gak apa-apa, kita coba aja. Tak ada salahnya kalau kita pengen belajar. Mudah-mudahan bisa kita atasi, kalau enggak ya kita kembalikan lagi kepada pemiliknya. Baik kawan-kawan, kita coba mengidentifikasinya lagi. Kita mau melakukan pengukuran. Baik, seperti biasa kita panasin dulu soldernya. Kita plug, udah on. Kita tunggu panas. Sementara tunggu panas kita bisa cek lagi. Saya lihat PCB nya melengkung, nggak flat. Mungkin PCB nya PCB biasa sih, jadi melengkung gitu. Oh ya, untuk informasi kawan-kawan, bisa lihat transistor penguatnya menggunakan A1695. Yang untuk satunya lagi C4468. Oke, itu informasinya ya kawan-kawan. Oke, untuk identifikasi yang pertama ini saya ada menemukan ini, saya sudah membuka sebelumnya, kapasitor seberapa ini, kapasitor 2200 mikro 25 volt, posisinya udah gendut yang gembung. Kalau tadi saya ukur dengan multi ini, polaritasnya tidak nyambung lagi. Jadi kemungkinan yang pertama kapasitor ini bermasalah. Oke, kita coba gantikan nanti. MOSFET-nya, ternyata MOSFET-nya bagus semua. Kalau kita ukur pas lagi terpasang gini, dia terhubung antara kaki D sama G-nya, drain sama gate-nya terhubung. Jadi ini ada lagi kapasitornya yang saya temui, kakinya sudah copot ya. Kapasitornya di sini sama dengan nilainya yang tadi, yang kuning ini udah gembung. Speknya baru 2 ini. Kita cari kapasitornya pengganti. Oke, transistor A1695 atau juga dikenal dengan Sanken ya mereknya, SK ini, atau disebut juga dengan transistor Sanken, transistor powernya. Ini saya indikasi kerusakan. Saya akan coba melakukan pengukuran dengan menggunakan multitester manual, karena
Kalau untuk pengukuran ini lebih enak, lebih mudah ya. Tapi tergantung teman-teman juga yang biasa menggunakan multitester digital. Saya lebih senang mengukur komponen ini dengan menggunakan multitester manual. Tergantung rekan-rekan ya. Baik, saya akan coba ukur. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan indikasi transistor yang short ya. Dia tidak ada tahanan langsung, dan seharusnya kalau dibalik dia tidak ada tahanan. Ini saya balik, dia tahanannya ada dan tahanannya juga short, dan ini merupakan ciri-ciri transistor yang sudah short. Baik, kita coba menggantinya. Oh ya, satunya lagi ini saya sudah melepaskannya juga. Saya akan coba mengukur. Oke, ada tahanan normal. Kalau kita balik, kalau tidak berjalan berarti dia normal. Oke, ini transistor ini ternyata masih bagus, dan memang transistor Sunken ini yang bermasalah, yang short. Jadi power amplifier mobil ini seperti kekurangan daya kalau transistornya dipasangkan. Baik, nanti kita coba cari pengganti transistornya. Oh ya, saya akan mencari pengganti kapasitor ini. Oh ya, mudah-mudahan ada di stok saya, karena saya juga tidak pernah menstok komponen. Oh ya, ini ada kapasitornya, nilainya 3335 volt. Gak apa-apa, kita ganti yang lebih besar pun lebih bagus. Ini dia. Baik, kita coba pasang. Kalau transistornya saya memang tidak ada stok kayaknya, karena belum pernah saya ganti transistor yang untuk power mobil ini. Kalau transistor lain banyak sih, tapi untuk TV biasanya saya buat standby. Kalau yang untuk audio saya tidak punya stok, jadi kita tinggal, nah ini banyak tapi tak ada satupun yang sama ya. Ini ada juga transistor power, tapi peruntukannya beda powernya. Ini 2SA1 1216, beda sih. Oke lah, kita cari aja dulu komponennya, yang ada dulu kita pasangin. Oke, siap. Tinggal transistor ini aja lagi yang kita akan carikan, transistor Sunken-nya, transistor untuk powernya ya. Kalau power ini kalau kita coba semestinya harusnya hidup, karena yang shortnya sudah ditemukan. Jadi karena dia sistem stereo, ada 8
transistor, jadi di channel sebelah kirinya atau channel sebelah kanannya pasti menyala. Baik, kita coba testing dulu ya. Dan nanti kalau pun kita hubungkan ke power supply, tegangannya pasti normal. Kalau enggak, pasti ada yang korslet lagi. Oke, kita coba untuk menghubungkan ke catu dayanya. Baik, ini sudah saya pasangkan kabel ke power supply-nya, tegangannya 12 volt ya. Ini saya ambilkan dari power supply regulator, dan kabel inputnya saya ambilkan ini speakernya, ambil dari speaker TV. Ini sumber suaranya dari radio. Baik, kita coba aja menghidupkan power supply-nya. Ini power supply-nya. Tegangannya saya kasih, sebentar. Tegangannya saya bikin 12,2 dan saya plug-in. Cuma turun 0,1 aja. Berarti tidak korslet lagi ya. Dan sedangkan lampu indikator hijaunya tidak berkedip-kedip. Otomatis memang transistor power sunken-nya yang bermasalah, yang short, jadi tegangannya ikut drop. Dan teman-teman bisa dengar suara dari power ini sudah ada. Biarpun saya coba ke salah satu channelnya aja dulu. Baik, kita cari komponen penggantinya. Besok kita fixkan lagi dan kita coba langsung di mobilnya.